Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh diperjumpakan kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 19 Mei 2026. Sebelum kita memulai segala tugas tanggung jawab pekerjaan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendasari semuanya dengan membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari indah yang indah ini Bapa, kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu buat segala kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih dari sepanjang malam hari Tuhan hingga pada pagi hari ini. Engkau boleh bangunkan kembali kami dengan iman yang baru, kekuatan yang baru. Untuk kembali Tuhan, kami boleh kembali memulai segala tugas pekerjaan kami. Kami boleh kembali menikmati anugerah kehidupan yang Engkau sediakan. Terlebih Bapa, terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Sebelum kami memulai segala tugas tanggung jawab pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendasari semuanya Tuhan dengan membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Berikan kami kemampuan bahkan hikmat daripada-Mu, agar kami boleh mampu membaca, memahami, mengerti apa maksud isi firman kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan Tuhan yang kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membaca firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan, Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Maka bahkan lebih lagi daripada itu,
sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita mendengarkan renungan dengan tema sahabat sejati. Perjumpaan Yonatan anak Saul dan Daud, anak Isai, bukanlah kebetulan. Betapa tidak, Yonatan anak Raja Saul memiliki kesan yang mendalam terhadap Daud, yang berani dan penuh iman menghadapi Goliat, orang Filistin yang badannya tinggi dan besar dengan senjata yang lengkap. Kesan yang mendalam itu berlanjut pada ikatan persahabatan Yonatan dan Daud. Dan Tuhan yang jadi saksi atas ikatan persahabatan itu. Tali persahabatan Yonatan dan Daud nyata dalam seluruh tindakan, bahkan ketika timbul ketakutan dan ancaman. Yonatan memilih membantu Daud daripada menuruti keinginan ayahnya. Bahkan ketika Raja Saul, ayah Yonatan, menyampaikan terang-terangan tentang jabatan raja yang tidak bisa dijabat oleh Yonatan bila Daud tetap hidup. Namun Yonatan tidak goyah dan terus membantu sahabatnya. Ketika Daud dalam pengejaran Saul, Yonatan memberikan dukungan. Apapun keinginan hatimu, akan kulakukan bagimu. Demikianlah yang terjadi. Persahabatan Yonatan dan Daud dibangun atas kasih setia, kepercayaan, dan pengorbanan. Lebih jauh Yonatan meminta kepada Daud untuk memelihara keturunannya. Daud sangat berduka atas meninggalnya Yonatan, sampai Daud menuliskan nyanyian ratapan untuk sahabatnya. Betapa Daud mengasihi dan menghormati sahabatnya. Persahabatan Yonatan dan Daud merupakan contoh yang populer untuk menggambarkan persahabatan yang sejati. Oscar
Wilde pernah berkata, sahabat yang sesungguhnya menusukmu dari depan. Sahabat yang berani menegur dan mengatakan apa adanya kepada sahabat. Tidak ada ambisi pribadi terselip, apalagi mau mencari keuntungan sesaat. Yang ada hanya ketulusan dan keberanian menyatakan kebenaran. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu. Kami terus bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa, buat segala kasih setia Tuhan. Seperti Tuhan sudah menyertai renungan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalamnya kami boleh membaca, merenungkan firman kebenaran. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, yang akan selalu menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi suluh dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan selalu menyertai, menuntun, memampukan kami, untuk kami boleh memperlakukan semuanya itu di dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk menjadi pelaku-pelaku firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Bapa yang penuh kasih, berkati kami semua Tuhan, dalam sepanjang aktivitas kami dari pagi hari hingga pada sore hari nanti, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk menjalani semuanya dengan segala tugas pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ucapan syukur kami, permohonan pengharapan kami. Kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.